Hai kawan Gizi, kembali lagi di BGN Talks. Kali ini kawan Gizi ditemani oleh Brigita Ferlina. Kembali di BGN Talks, biasanya obrolan kita nggak jauh-jauh dari soal makan bergizi gratis. Program prioritas yang tentunya selalu mengundang pro dan kontra, namun tentunya di platform inilah kita akan mengulik dan membahas secara langsung lebih dalam lagi. Kali ini Ferlina nggak sendiri, narasumber kali ini luar biasa menarik sekali. Kita akan melihat dan juga mendengar ya dari point of view yang mungkin berbeda dari yang kawan Gizi biasanya dengar. Sudah ada bersama dengan saya Mas Bobon Santoso. Halo Mas. Halo Mbak, selamat Boleh menyapa pagi. kawan Gizi dulu yang menonton Halo kali ini. semua teman-teman kawan Gizi, sehat-sehat selalu semuanya. Gimana Mas Bobon sendiri kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Masih sibuk tentunya keliling-keliling, memasak, bersilaturahmi dengan masyarakat luas kita, berkunjung ke daerah 3T, dan mencoba untuk mendukung program Bapak Presiden, salah satunya BGN. Salah satunya adalah program BGN ini ya. Tapi tadi kan di awal Mas sempat agak bilang Mas itu senang ya berkeliling dan memasak untuk negeri gitu ya. Mungkin boleh dikulik sedikit dulu untuk kawan Gizi. Kenapa sih sebenarnya gitu ya, dari hati Mas sendiri itu alasannya kenapa Mas? Awalnya kan memang aku kontennya menghibur ya waktu itu ya, dan waktu pandemi COVID di Bali, di mana kita tahu provinsi Bali adalah bergantung dengan pariwisata, akhirnya lockdown, banyak masyarakat yang kesusahan. Kita mencoba membuat program baru yaitu memasak, tapi cukup yang agak sedikit mungkin agak tengil ya, tengil. Yang penting disukai masyarakat, tapi kita masaknya banyak, kita berbagi ke masyarakat. Setelah dari sana saya masak bertahun-tahun dan saya coba eksplor ke luar kota, termasuk ke Pulau Jawa. Setelah saya eksplor, ya saya senang sih karena bisa masak. Bukan hanya sekedar masak, ternyata kita bisa mengenal masyarakat sekitar, budaya sekitar, dan permasalahan di sekitar. Jadi ini yang membuat saya kenapa punya misi, pengen saya kelilingin semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai lupa. Dari Rote sampai Barat kan? Iya, jadi utara, selatan, barat semuanya kita pengen datangin. Jadi itulah. Oke, wow, menarik sekali ya. Ternyata ini mulai dari awalnya konten soal memasak, tapi kemudian timbul hati untuk Indonesia ya, lebih tepatnya ya. Dan juga jadi ada sebuah mungkin visi dan misi baru ya, mengelilingi sambil memberikan masak dan juga makanan ya. Ini ada satu konten yang menarik nih dari Mas Bobon, dan ini juga mengangkat perspektif yang baru ya, karena belum lama ini sepertinya Mas Bobon masak untuk 1.000 anak, betul? 1.100 penerima. 1.100 penerima ya di Jakarta Timur ya saat itu ya kondisinya ya. Dan ini jujur aja nih ya kawan Gizi ya, waktu saya lihat komen-komennya nih, mungkin mau ditampilkan komennya ya dari tim ya. Pengelola dapur MBG-nya akan tepat di tangan oknum yang anti korup. Jangan salahin programnya. Wow, ini programnya dibela loh ya. Alhamdulillah MBG di tempat saya enak-enak, layak banget makanan sama snacknya. Harusnya MBG itu begini ya gitu kan ya. Jadi banyak banget komen-komen positif gitu kan ya. Ada juga yang bilang angkat Mas Bobon sebagai ketua BG. Ya, tapi ini jujur menarik ya Mas ya, karena biasanya kalau misalkan saya buka sosial media atau threads itu munculnya itu komen-komen negatif, hampir kita katakan tidak pernah surat cinta yang positif. Tapi saat ini saya melihat wow, ternyata ada perspektif masyarakat yang berbeda, bahwa sebenarnya mereka itu punya kerinduan bahwa program ini dijalankan secara tepat sasaran seperti itu. Nah, tapi mungkin boleh kita tanyakan dulu ke Mas Bobonnya yang kemarin langsung datang ke Jakarta Timur ya. Gimana tuh Mas pengalamannya saat itu? Jadi pertama kalinya juga kolaborasi dengan BGN, kita pengen mencoba bagaimana sih sebenarnya kita nggak mesti menjadi percontohan, karena memang spesialisnya kita menu utama kita masak di lokasi. Jadi dengan konten tersebut bukan berarti buat SPPG lainnya atau mitra BGN lainnya, oh beginikah percontohan yang layak? Tidak juga. Karena kita tahu kalau masak di lokasi terbuka riskan untuk terkontaminasi. Jadi sebenarnya kita tekankan adalah pelayanannya. Yang kita tekankan ada pelayanannya dan menunya, tapi bukan cara masaknya kita. Itu yang pengen kita sampaikan sebenarnya ke teman-teman, ke penerima manfaat, kepada para mitra juga. Jadi nggak sekedar masak dari dapur, kirim logistik dan selesai. Jadi kita harap tentunya semoga pelayanannya bisa lebih maksimalkan. Seperti itu. Kemarin bagaimana melihat antusias anak-anak dan penerima manfaat di sana, Mas? Sangat senang, sangat senang. Terus juga adik-adik juga banyak ngobrol. Dan kepala sekolah juga
berbicara bahwa untuk menu daging ini waktu awal-awal saja, karena ternyata sekolah kita ini 0607 waktu itu adalah sekolah yang mendapatkan program paling pertama, percontohan atau waktu itu masih dalam proses MBG di lebih baik lagi waktu itu masih awal-awalnya. Jadi waktu awal itu sempat dapat daging sapi, tapi sejak itu sampai saat ini tidak pernah. Nah, makanya kita hadirkan masakan yang memang disukai sama adik-adik. Seneng sih karena 2 sekolah kita layanin sekaligus. Itu kayak bukan adik-adik, saya juga seneng sih. Iya. Ada yang bilang, wah ini seperti makan nasi pip gitu ya, brandnya kita sensor ya karena tidak disponsori ya. Tapi memang sebuah point of view yang menarik ya, Mas Bobon juga mengangkat ketika MBG dikelola sama orang yang tepat, itu membuktikan bahwa sebenarnya program ini punya tujuan yang baik dan juga kita sama-sama berharap tentunya ya untuk generasi Indonesia Emas 2045. Namun ada perspektif dikelola sama orang yang tepat seperti itu ya. Sebenarnya apa yang mungkin Mas Bobon ingin sampaikan kepada masyarakat luas gitu mengenai program ini? Program ini bukan yang pengen ku sampaikan tentunya ini adalah bukan proyek bisnis ya, bukan komersial, tapi sebenarnya ini adalah proyek negara, program negara ini untuk berinvestasi jangka panjang. Nah, jadi makanya banyak sekali komentar sebenarnya BGN atau MBG kita ini sangat disupport sebenarnya. Cuma entah bagaimana begitu ada satu permasalahan timbul, hal kecil timbul, itu yang digoreng-goreng terus. Itu yang terus-terusan digaungin sampai besar. Jadi seolah terjadi pembenaran dengan ratusan akun atau dengan semakin banyak yang men-share. Jadi seolah-olah sesuatu yang salah itu justru dari BGN-nya. Sebenarnya bukan dari BGN-nya. Karena kita tahu ini programnya sangat baik. Kita tahu niatan, tujuan mulia dari Bapak Presiden terkait program ini. Saya juga sudah bertemu sering dengan Bapak Presiden dan ya beliau ini sangat peduli dengan masyarakat yang memang sangat susah diakses daerah 3T. Jadi waktu itu kita didukung program masak kita sama Bapak Presiden. Jadi Bapak pengen Bobon masak di sana, memberikan makanan, dan saya rasa Bapak naik sebagai presiden dan diaplikasikan sekarang program ini seperti itu. Oke, tapi dengar-dengar nih ya Mas Bobon ya. Ini kita spill langsung buat kawan gizi nih. Dengar-dengar tapi kemarin itu katanya pakai dana pribadi. Bener apa enggak nih Mas Bobon ya? Iya, kemarin pakai dana pribadi. Wow, ini apa yang menggerakkan hati Mas Bobon sampai oke, saya mau berbagi langsung khusus di Jakarta Timur ini? Karena sudah terbiasa biasanya. Sekarang sudah terbiasa masak dan menggunakan dana pribadi. Walaupun sempat kemarin juga dari WKBGN Pak Sony, Bon kalau dagingnya habis berapa kasih tahu ya. Sempat ada seperti itu digantikan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tujuan kita juga untuk masyarakat. Jadi kemarin nggak pure semuanya. Saya juga sempat minta dengan beberapa brand yang saya kenal seperti telur Omega, terus juga ada susu. Kebetulan saya mempunyai hubungan yang cukup baik. Yuk disupport yuk. Nah, saya menggunakan segala sumber daya saya. Tapi kalau misalnya untuk daging dan lainnya itu menggunakan dana pribadi. Iya, tapi dengan kata lain berarti ada dari Mas Bobon sendiri yang inisiatif dan juga tentunya ingin membagikan ini untuk adik-adik kita dan penerima manfaat ya. Ini ada yang bilang kemarin komentar-komentarnya menggiurkan ya. Wah, ini kalau kayak gini saya juga mau, saya juga lahap makannya. Ya, memang ini sebuah hal yang menarik ya Mas Bobon ya, karena memang hampir tidak pernah menjumpai komentar yang menurut saya itu positif ya mengenai BGN, tapi selalu saya katakan yang namanya program prioritas pasti akan menuai pro dan kontra, dan yang namanya prioritas pasti orang akan terus memandang dan mengawal. Sebenarnya pasti kawan gizi atau netizen luar pun maksudnya baik seperti itu ya, tapi khusus di platform Mas Bobon akhirnya saya melihat wow, ini dia ya orang-orang yang pada dasarnya itu menyetujui dan bahkan berharap bahwa ada yang namanya perubahan seperti itu. Jadi di situ kita bisa melihat ya. Mas Bobon sendiri bagaimana tanggapannya dengan komentar-komentar seperti itu yang ada di platform Mas Bobon sendiri? Oke. Jadi dengan komentar positif seperti itu artinya untuk BGN lebih baik lagi ke depannya itu sangat terbuka sebenarnya. Sangat terbuka. Terus juga mungkin dari segi pengawasan, dari segi pelayanan lagi-lagi yang perlu kita tekankan. Dari segi juga mengambil mitra ya. Biasanya SPPG yang mengajukan diri sebagai mitra ya mungkin harus ada syarat-syarat lagi yang diperketat. Jadi supaya ya seperti tadi Mbak bilang program prioritas ini pasti dipantau dan diikuti orang.
menurut saya ini justru bagus sebenarnya. Jadi agar program ini bisa mendapatkan level tertinggi, program ini bisa mendekati kesempurnaan. Karena dipantau terus nih sama masyarakat nih, begitu ada isu soal misalnya semir sepatu, ya kan, apa dinaikin lagi. Jadi ini bisa menjadi acuan kita juga nih. Sebenarnya itu bagus. Seperti itu. Oke, nah Mas Bobon ini kan memang seperti saat ini ya, kalau saya tahu Mas Bobon, jujurnya saya tahu ya Mas Bobon ini kontennya adalah memasak seperti itu ya, dan sudah pergi ke berbagai daerah nih ya Mas Bobon ya. Dari semua kunjungan, mungkin boleh diceritakan juga ke kawan gizi gitu kan, momen apa yang paling menampar ya, tanda kutip ya, menampar dan mengubah cara pandang Mas Bobon tentang permasalahan gizi di Indonesia gitu. Karena kalau kita melihat gitu ya, pasti ada juga orang-orang yang berkomentar, gizi itu nggak terlalu perlu gitu. Pendidikan yang nomor satu ya. Jadi balik lagi ada pola pikir seperti itu juga yang dikemukakan oleh masyarakat. Tapi bagaimana nih dari pengalaman Mas Bobo sendiri yang sudah mampir ya ke daerah-daerah di Indonesia ini? Tentunya pertama kali saya ke Papua, khususnya daerah pedalaman, yang membuat saya ya dari segi menamparnya ya, ternyata saya bisa melihat Indonesia 50 tahun, 70 tahun yang lalu. Jadi Indonesia 50-70 tahun yang lalu bahkan di daerah pegunungan itu lebih dari 70 tahun. Tidak ada listrik, rumah masih rumah tradisional, tentunya apalagi internet, semuanya serba kekurangan, akses juga susah. Jadi itulah yang mengapa kita ngelihat, wah ini permasalahan yang nggak bisa diselesaikan pemerintah sendiri kalau tanpa dukungan seperti kita sebagai sipil ya. Tugas kita adalah mengingatkan kepada pemerintah. Makanya kenapa kita datang ke daerah pelosok, datang ke sana untuk mempublikasi, mengeksplor, ekspos bahkan tujuannya agar pemerintah tahu bahwa masih ada daerah-daerah yang sulit dijangkau, masih banyak ratusan ribu masyarakat yang sangat kesusahan. Nah kembali lagi terkait dengan gizi. Sebenarnya kalau untuk di daerah-daerah 3T, apalagi di Papua, untuk mendapatkan lingkup gizi yang bagus ini tidak mudah sebenarnya Mbak. Tidak mudah, karena untuk makan sehari-hari aja susah. Apalagi kalau misalnya kita menghadirkan dengan gizi yang seimbang ya. Sebenarnya tidak mudah. Jadi sebenarnya untuk mengaplikasikan BGN, MBG di daerah-daerah tertentu sepertinya harus disesuaikan dengan dinamika di lokasi, dinamika di di daerah tersebut. Di daerah tersebut ya. Tapi kalau misalkan seperti daerah yang misalkan contohnya yang Mas Bobon kunjungi di Papua gitu ya, mungkin akses juga sulit seperti itu ya. Tapi apakah MBG ini bisa jadi solusi bagi mereka di sana, Mas? Sangat bisa, sangat bisa. Saya meyakini dari awal waktu wacana Bapak Presiden soal MBG ini, saya sudah ketemu, waktu itu saya sempat ketemu bahwa ini program yang sangat baik. Program kalau yang dilaksanakan di Papua, apalagi di daerah konflik, ini akan menekan sekali jumlah masyarakat yang lebih anti dengan merah putih. Jadi artinya ya kita bakalan bisa menghalang doktrin yang dimana ya memang bawaan dari generasi remaja ke atas yang biasanya mencemarkan atau mendoktrin adik-adik di bawahnya. Dengan adanya program ini, dan terbukti kok, begitu awal program ini terlaksana, banyak adik-adik yang lebih rajin sekolah. Di Papua ya, nggak cuma di Papua sebenarnya, banyak adik-adik yang lebih rajin sekolah. Jadi tujuan mereka ke sekolah itu buat apa? Makan siang, makan gratis dari negara, dan dari orang tuanya sendiri juga berpikir bahwa wah ternyata negara ini sudah hadir. Jadi saudara kita di pelosok itu sebenarnya butuh sentuhan sedikit saja dari pemerintah, dari negara bahwa kita ini hadir, mereka juga merasa tidak terpinggirkan. Jadi dengan programnya MBG saya sangat meyakini Papua kedepannya bisa 100% merah putih. Iya, tapi mungkin kalau dari sudut pandang Mas Bobon yang datang ke situ dan melihat secara langsung, wah ini gizi ada di sini terpenuhi, ini juga akan menjadi daya semangat gitu ya untuk adik-adik kita. Bagaimana dengan mereka yang mengatakan harusnya pendidikannya doang yang dimajuin seperti itu ya, harusnya pendidikan yang lebih dipentingin dan sebagainya gitu ya. Menurut Mas Bobon bagaimana? Kalau menurut saya keduanya penting. Dan pemerintah juga kan bukan hanya MBG, BGN ini yang menjadi prioritas. Tapi kita sudah dengar banyak sekali, mungkin datanya bisa ditampilkan juga bahwa pemerintah juga memprioritaskan pendidikan. Dan untuk sejauh ini kan kita juga bisa lihat nih, apalagi di daerah-daerah luar ya, sekolah sekarang sudah gratis semua, sekolah negeri terutamanya. Untuk mengakses informasi juga tidak dibatasi sama pemerintah kita, jadi terbuka luas. Keduanya sama-sama memegang peranan penting. Jadi nggak bisa kita bilang gizi lebih baik,
tidak. Enggak juga kita bisa bilang pendidikan nomor satu. Sedangkan kasus ini berbeda di negara kita, di mana kita tahu negara kita cukup besar, luas. Jadi permasalahan gizi ini masih menjadi permasalahan utama. Jadi kenapa gizi ini penting juga? Jadi bukan hanya soal pendidikan, kecuali kalau negara kita sudah negara maju, berkembang seperti Eropa ya. Mungkin masyarakatnya juga mumpuni daya beli, ya mungkin segi pendidikan mungkin nomor satu. Tapi kan kembali lagi ke permasalahan dalam negeri kita, seperti itu. Jadi keduanya penting. Ya, keduanya sama penting dan ini sama-sama digalakkan juga tentunya ya. Karena memang mungkin Mas Bobon salah satunya Papua. Waktu itu saya juga di daerah Lombok ya, di Pulau Maringkik ya saat itu ya. Itu betul-betul akses sulit sekali ya. Jadi mengantar omprengnya aja untuk sampai ke situ itu harus nyebrang, belum lagi kalau badai seperti itu ya. Oke. Tapi memang melihat respon anak-anak yang lagi sekolah terus datang lari, wah itu kayaknya membuat kita jadi menyadari bahwa ternyata memang anak-anak ini mungkin salah satu motivasinya berangkat sekolah akhirnya adalah karena makan siang. Ibaratnya mungkin datang ke sekolah udah nggak pusing lagi ya Mas Bobon ya. Nah ini tadi selain Papua mungkin ada cerita menarik dari wilayah lain Mas Bobon yang bisa dibagikan ke kawan gizi karena memang pingin gitu ya untuk membagikan lagi kepada kawan gizi di sini yang mungkin juga ada yang berkomentar bahwa memang ada daerah-daerah yang segitu susahnya untuk makan seperti itu ya, terutama di 3T seperti yang di Pulau Maringkik saat itu juga ibarat tanaman aja nggak bisa tumbuh di situ Mas gitu ya. Kalau misalkan mungkin daerah pelosok atau di kampung-kampung bisa kita katakan mereka bisa makan dari tumbuhan, tapi pulaunya saat itu untuk nanam sayur aja nggak bisa ibaratnya ya sulit seperti itu ya. Jadi di mana makanya peran MBG sangat dibutuhkan. Mungkin Mas Bobon punya cerita lain yang bisa dibagikan ke kawan gizi? Salah satunya tentunya juga seperti di NTT ya, NTB, NTT, geografisnya kurang lebih sama karena mereka ini pulau karang ya, pulau bebatuan ya. Kita ke Pulau Rote itu juga sangat kesulitan. Jadi sebenarnya stunting paling tinggi kalau saya lihat adalah di NTT justru. Di NTT, bukan di Papua makan. Di Papua sumber daya alam ini berlimpah. Jadi ibaratnya kayak orang nanam pohon jadi. Ya terus juga ya airnya banyak, ikannya besar-besar, sumber daya alamnya bagus. Tapi kalau untuk di NTT sendiri, kekeringan masih menjadi permasalahan utama di NTT. Itu yang menyebabkan stunting sebenarnya. Karena dari kekeringan tidak bisa berternak, tidak bisa bertanam. Jadi akhirnya menyebar. Permasalahannya semakin kompleks. Nah, jadi kalau stunting terbesar, kalau menurut saya yang sudah saya datang ke lapangan, tidak melalui data, saya kan datang terjun lapangan, justru di NTT yang stuntingnya saat sangat itu Mas lihat ya membutuhkannya, dan memang ini bisa dikatakan juga memang setiap daerah punya permasalahannya masing-masing ya. Benar. Mungkin sama ya kalau untuk di daerah-daerah yang pulau gitu terisolasi, susah air bersih ya. Itulah salah satu alasan mungkin mengapa tanaman pun susah tumbuh juga dan peran MBG sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi memang bisa dikatakan juga ini distribusi di beberapa daerah itu bisa dibilang sangat sulit ya, atau ada keterbatasan ya Mas Bobon ya. Nah ini dengan keterbatasan distribusi di daerah yang mungkin terpencil atau 3T, ini bagaimana memastikan supaya standar gizinya tuh tidak diturunkan diam-diam Mas Bobon, kalau menurut Mas sendiri? Kalau menurut saya kita lagi-lagi harus menggandeng dengan instansi terkait ya. Jadi kita BGN harus perlu bukan hanya sekedar kolaborasi lagi, tapi elaborasi. Mungkin kita bisa mengajak teman-teman dari TNI, teman-teman dari Polri untuk membantu kita memantau. Contoh kasus di Papua, bagaimana program BGN ini bisa hadir di Papua Pegunungan tanpa dapat backup dari TNI. Bisa dengan misalnya kita nempel di Satgas, karena kan jumlah Satgas yang ada di Papua ini sangat banyak. Jadi tujuan Satgas itu bukan cuma mengamankan wilayah, bukan cuma mengamankan, menertibkan separatis. Tapi sebenarnya tujuan awal dari Satgasnya tentara adalah memastikan ini sebagai langkah awal bahwa wilayah ini sudah aman, sudah clear, dan dibuka untuk kita-kita masuk. Termasuk kementerian terkait, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, bahkan juga BGN. Jadi kalau misalnya kita mau untuk datang ke sana, tentunya kita butuh kolaborasi dengan... Butuh kolaborasi ya. Nah kalau misalkan kayak Mas, misalkan waktu di Papua atau di NTT gitu, yang jalurnya juga mungkin susah gitu kan ya, itu bahan-bahannya untuk masak, Mas Bobon dari mana tuh? Kolaborasinya seperti apa? Bahan-bahannya kalau kita masak, dari pengalaman kita masak ini, kita sudah belanja jauh hari. Ini permasalahan sangat sulit ya sebenarnya untuk dipecahkan. Kalau misalnya BGN hadir dan memberi makan tiap hari, ini permasalahan sulit. Jadi kalau misalnya kita mengikuti dengan makanan tradisional di sana setempat,
contoh di daerah tertentu makannya kentang Iya. atau ubi-ubian, belum tentu tiap hari ada. Jadi kan ada sekarang banyak digaungkan kalau misalnya MBG hadir di Papua Pegunungan, kita pengen sesuaikan dengan masyarakat setempat. Itu tidak mudah sebenarnya. Jadi kayak produksi kentang di sana juga terbatas, produksi ubi-ubian juga terbatas. Bahkan dari segi iklim, karena di Papua Pegunungan sendiri iklim dingin. Jadi begitu ada masa tertentu, begitu musim dingin, semua tanaman tidak bisa tumbuh. Padahal kalau misalnya tidak musim dingin, padahal daerah-daerah subur. Tapi justru yang mirisnya, begitu musim dingin tiba, kelaparan terjadi di sana. Masyarakat banyak yang meninggal karena kelaparan, karena musim dingin. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa hanya bergantung dengan satu logistik, tapi kayaknya sepertinya kita harus bergantung dengan logistik lain. Jadi nggak hanya tentang ubi-ubian, mungkin bisa dari beras. Ya, itu Seperti berarti bisa dikatakan sebenarnya salah satu tantangan juga yang dihadapi ya oleh Salah satu wilayah tantangan. tertentu ya. Benar. Berarti kalau misalkan untuk program Mas Bobon memasak itu sudah disiapkan dari jauh-jauh Jauh hari ya. hari, Ada yang jauh dibawa dari Jakarta Mas atau dikirim dari daerah terdekat atau seperti apa? Daerah terdekat ada, kalau Jakarta mungkin hanya sekedar bumbu. Jadi kita kalau misalnya mau datang ke daerah A, aksesnya susah, kita ini sebulan sebelumnya sudah menyiapkan segalanya. Termasuk pengiriman kuali. Karena kan besar kan ya besar, kuali. ya. Pengiriman kuali dan juga melalui jalan yang sangat berbahaya karena biasanya banyak separatis. Banyak KKB. Kemungkinan besar ditembak juga ada. Nah, jadi kadang teman-teman mengantar ke sana untuk pembelian logistik juga jauh hari. Saya pernah bahkan beli sapi 1 bulan sebelumnya. Jadi saya beli sapi di daerah dekat Merauke sama tentara sama teman-teman dimasukin ke distrik Kombut perbatasan Papua Nugini. Tinggal 1 kilo 2 kilo lagi perbatasan Papua Nugini. Masyarakatnya lebih cenderung ke Papua Nugini karena aksesnya lebih bagus daripada Indonesia. Jembatannya serba rusak. Mereka kadang pinang, vanila. Mereka ini jualnya justru ke Papua Nugini. Nah, jadi sapinya kita beli 1 bulan sebelumnya, kita bawa ke pos. Oke, 1 bulan sebelumnya 1 bulan itu ya. sebelumnya. Tapi kalau misalnya mau dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada di sana, masih ada kok seperti ikan, masih ada hewan-hewan lain, misalnya ya di beberapa daerah masih dimakan ya rusa. Nah, ini kan berarti bisa dikatakan bahwa penggunaan bahan pangan lokal bisa jadi menemui kendala di satu musim tertentu seperti Yes. itu ya Mas Bobon. Kalau dari yang Mas Bobon alami sendiri gitu ya, ini sebenarnya solusinya apa gitu ya untuk mungkin SPPG dalam pembuatan? Karena kan kita saat ini melihatnya dari kacamata, oh kalau di Jakarta semuanya serba ada ya dan lebih mudah untuk ditemui seperti itu. Namun untuk di daerah-daerah tertentu seperti itu? Kalau menurut saya, begitu kita ketemu dengan permasalahan seperti iklim musim dingin, itu kita udah nggak bisa harus menilai dengan gizi yang seimbang. Yang kita perlu nilai adalah yang penting bisa melayani selamatkan adik-adik. ya. Yang penting bisa makan, melayani adik-adik. Dan tentunya kita juga harus mempunyai stok buat SPPG nih ya kedepannya kalau misalnya di daerah-daerah yang jauh, mau nggak mau kita juga harus memaklumi mereka menggunakan makanan instan, seperti mungkin sarden. Oke. Ya, seperti juga mungkin dengan daging kaleng biasanya ada juga, dan banyak makanan instan lainnya, sayur kaleng juga kan ada juga. Iya, tapi ini berarti menjadi sebuah pemaparan fakta yang menarik juga ya, karena kalau misalkan nih kawan gizi ya, kebetulan atau kemudian ditemukan dalam ompreng ada makanan kaleng, ya kan Nanti ya? diprotes lagi ya? Nah, itu dia ya, bahwa ini sebenarnya juga sebuah fakta baru ya, karena kan bisa jadi apa yang saya juga lihat, karena kan saya netizen juga dong, sudah pasti ya, netizen juga. Selama ini yang saya lihat bahwa saya tidak kekurangan apapun gitu. Mau sayur apa kita tinggal pergi ke pasar seperti itu ya. Pagi nggak ada, sore ada, atau subuh ada. Mau apa semua bisa dikatakan tersedia dengan baik ya di ibu kota ini gitu. Namun melihat bahwa ada pemaparan fakta, ada musim yang ternyata berubah-ubah, kemudian jarak dan terbatasnya akses, ini menjadi sebuah sudut pandang yang baru lagi juga untuk kita nih kawan gizi. Iya, Sehingga tidak mudah untuk menjudge ya Mas ya. Ketika mungkin terjadi suatu saat isi omprengnya ada, kok ada sarden, wah makanan kaleng nih, mana nih 4 sehat 5 sempurnanya nih ya. Kita sudah mulai bisa memprediksi seperti itu ya, apa komen-komen yang akan muncul. Namun melihat ini ada pemaparan fakta dari orang yang sudah
datang ke Papua. Saya aja belum pernah, Mas Bobon, soalnya ke Oke. Papua ya. Selama karir saya juga meliput belum pernah gitu ya. Jadi Tapi ini untungnya saya pernah. sudah ke Papua dari kepala sampai ke ekor itu. Dari Iya. Pulau Papua. Ya, dan memang akses yang namanya 3T itu bagaimana Mas Bobon saat ini juga mungkin menjadi pemaparan yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh kawan gizi ya, untuk melihat bahwa permasalahan gizi ini cukup kompleks gitu ya untuk dipenuhi gitu ya setiap wilayahnya. Gimana Mas untuk akses dan juga pengalaman lainnya Mas? Infrastruktur tentunya Iya. di daerah 3T, di mana kalau misalnya banyak geografis yang tanahnya tanah merah, berlobang, begitu hujan, Ya, longsor semalam ya. sebelumnya itu udah pasti susah dilalui. Iya. Yang biasanya mungkin 1 jam atau 2 jam, tapi dengan hujan tanah merahnya menjadi basah, becek, itu bahkan bisa sampai 3 hari. Terus di daerah Papua Pegunungan akses mobil darat semua tidak bisa. Jadi hanya kita bisa mengandalkan helikopter juga dengan karavan atau karakal ya kalau misalnya Iya. dari helinya militer. Dan untuk ke sana juga kadang kita juga berpacu dengan iklim yang ada. Jadi saya pernah waktu itu ke daerah Lanijaya, Duga, Pegunungan Bintang, di mana 3 daerah ini di mana kita tuh benar-benar harus memastikan wilayah cuaca bagus baru bisa dijemput. Tadinya kita pengen kegiatan di sana cuma 1 hari, Mbak. Cuma karena cuacanya tutup buka, ininya awannya kabut. Begitu tutup, penjemputan tidak bisa. Jadi akhirnya saya extend di sana sampai 3-4 malam di sana. Wow, ini sebuah hal yang menarik sih bagi Dan saya. mahal. Iya, ongkosnya juga mahal ya. Karavan, saya sempat cek data penerbangan dari Timika atau kota terdekat butuh 60 juta. Dan daya angkutnya cuma 1,2 ton. Sangat mahal. Kalau untuk infrastruktur dengan tanah yang longsor itu ada memang daerah-daerah tertentu seperti misalkan ya seperti di Aceh saja gitu ya. Itu juga pernah saya memang menuju ke sana susah sekali aksesnya, atau kampung-kampung yang berada di tengah air, tengah sungai seperti itu ya, yang infrastrukturnya susah, bahkan ada sekolah di situ. Ini saya jadi bayangkan bagaimana peran SPPG sangat penting, dan itu biasanya durasinya membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk sampai ke titik tersebut, ke sekolah pendistribusian SPPG. Dan ini sebenarnya menguatkan sebuah statement yang juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden yang baru diunggah juga ya oleh Mas Bobon ya, bahwa MBG mungkin nggak penting nih untuk orang-orang menengah ke atas, atau lebih tepatnya sebenarnya bukan menengah ke atas sih Mas Bobon ya kalau menurut saya. Seperti misalkan orang-orang yang aksesnya lebih mudah. Aksesnya lebih mudah, ya, aksesnya benar. lebih mudah, mungkin kita jadi bisa bersyukur dan merasa kaya karena kita lebih mudah untuk mendapatkan makanan atau es kopi mungkin kawan gizi ya. Kalau hari ini mau ngopi lebih gampang gitu ya. Tapi bagaimana dengan adik-adik atau masyarakat kita di wilayah yang infrastrukturnya itu bisa dibilang sangat prihatin atau butuh untuk diperhatikan ya Yang Mas tidak ada Bobon pilihan, ya. ya. Yang tidak ada pilihan lainnya ya saat itu ya. Ini membukakan mata kita juga sebenarnya saat ini, termasuk dari saya secara pribadi gitu ya, bahwa memang peran dari makanan bergizi gratis ini sangat dibutuhkan di daerah-daerah tertentu gitu ya. Oke, Mas Bobon ini ya, berarti kan Mas Bobon ini bisa saya katakan sebagai influencer dan juga content creator juga gitu ya. Apakah influencer itu benar-benar efektif mengubah perilaku gizi atau hanya meningkatkan awareness tanpa perubahan nyata? Bagaimana peran influencer yang dibutuhkan menurut Mas Bobon? Peran influencer yang dibutuhkan tentunya kita juga, bagi saya sih ya, kita mencoba untuk membangun solusi, Ya. bukan sekedar mengkritik. Hmm. Dan kalau saya kan memang peranan saya di sini saya lebih banyak praktek daripada Sudah melihat benar. langsung lah ya ke lapangan. Saya lebih ya. banyak terjun ke lapangan daripada sekedar wacana saja. Ya, peranan influencer tentunya penting karena saya membuka dari saya lah, saya menjadi sebuah jendela Ya. yang besar dari masyarakat Indonesia bisa melihat nih saudara kita yang serba kekurangan, tidak ada pilihan dan tentunya hidup dengan penuh tekanan. Jadi tentunya bagi saya peranan influencer ini sangat baik sih, sangat penting sih. Iya, berarti bisa dikatakan kalau dari Mas Bobon sendiri yang juga praktisi ya, berada di lapangan, itu bisa dikatakan peran influencer ini juga bisa membantu atau jadi key opinion leader ya untuk masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertentu gitu kan ya, untuk memberikan hal yang positif juga ya untuk program ini ya. Tapi tentunya kita perlu influencer yang mempunyai data seimbang. Jadi nggak cuma condong ke sana, nggak cuma condong ke sini. Itu yang justru berbahaya ya, menyebarkan narasi-narasi yang tentunya tidak sesuai, itu yang kita khawatirkan. Oke, tapi berdasarkan dari pengalaman yang Mas Bobon alami gitu ya di lapangan gitu ya, di daerah mungkin dengan daerah yang literasinya rendah gitu, pendekatan atau edukasi seperti apa yang terbukti berhasil atau malahan mungkin
masih sulit dilakukan? Pelayanan dengan hati kalau menurut saya. Saya terbukti berhasil di Papua dan berhasil diterima karena saya tidak hanya teoristis ya, tapi benar-benar saya praktekkan langsung dan saya melayani sebagai pelayan mereka. Saya datang sebagai pelayan mereka. Saya bukan datang sebagai orang yang mengedukasi lebih atau mungkin orang yang seolah-olah mempunyai jabatan, tapi saya datang sebagai pelayan. Jadi menurut saya pelayanan dengan hati itu pasti akan membuka supaya gampang diterima. Oke. Kalau dari Mas Bobon sendiri ya, apa satu hal atau mungkin beberapa hal yang saat ini mungkin masih krusial atau masih perlu untuk dibenahi dan belum disentuh secara serius oleh pemerintah dalam program makan bergizi gratis ini? Oke, dalam MBG ini ya. Iya. Kalau menurut saya pentingnya membuat satu koreksi kalau salah ya. Siapa tahu sudah ada ya kan, karena kan saya tidak terlalu tahu detailnya. Mungkin diperlukan Satgas BGN. Jadi Satgas ini mungkin karena wilayah kita besar, bisa dibagi dengan 3 teritorial, ya, Barat, Timur, dan Tengah. Jadi ada lagi kepala Satgas, ini masukan dari saya ya. Iya. Jadi Satgas inilah yang bekerja, yang keliling-keliling mengecek SPPG setiap daerah. Begitu ditemukan kasus, Satgas ini datang menindaklanjuti. Iya. Seperti itu, diperlukan Satgas kalau menurut saya. Ya, memang kalau yang saya tahu sudah ada ya pemantauan ya, gitu ya. Sudah ada pemantauan ya. Jadi seperti waktu itu dengan Bapak siapa ya, kita sempat ada wawancara juga ya. Iya, pengawas sebenarnya memang sudah ada gitu ya. Makanya kenapa ada SPPG yang disuspend ketika mereka sudah diberikan teguran, namun teguran pertama, teguran kedua sampai akhirnya betul-betul ibaratnya bandel seperti itu ya. Akhirnya disuspend dan diberikan waktu untuk mengkoreksi seperti itu ya. Apakah seperti itu mungkin yang Mas Bobon harapkan gitu ya? Benar. Ya. Bahkan sekarang waka kita sendiri juga terjun ke lapangan ya. Luar biasa. Betul, sudah banyak yang terjun juga sebenarnya. Jadi mungkin ini apa yang menjadi perhatian dari Mas Bobon juga gitu ya. Mungkin sudah dilakukan juga oleh beberapa pihak. Tapi dari masyarakatnya sendiri, pengelolanya sendiri juga tentunya ini peran yang sangat kita harapkan ya untuk mengelola dapur tersebut dengan baik agar bisa terdeliver dengan baik ompreng atau makanannya kepada penerima manfaat. Oke Mas Bobon, mungkin ya sebelum kita mengakhiri BGN Talks kali ini, apa sih harapan dari Mas Bobon sendiri tentunya selain untuk program ini ya, tapi untuk kawan gizi juga yang mendengar saat ini? Mari kita dukung program ini, kita tahu ini tujuan baik dari Bapak Presiden. Program ini tanpa pengawasan, tanpa dukungan dari kita tidak akan berhasil. Sebagus apapun program, kalau tanpa adanya turut serta dukungan dari masyarakat tidak akan berhasil. Jadi kita percaya BGN, MBG tentunya juga tujuannya adalah proyek investasi ke depannya. Tentunya untuk menyambut Indonesia 2045, Indonesia Emas. Wow, luar biasa Mas Bobon. Terima kasih banyak untuk insight-nya juga ya. Karena ini sebuah topik yang sebenarnya melekat dan sering kita bahas sehari-hari, yaitu tentang makanan dan gizi. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang implementasinya di daerah 3T ya, itu jadi lebih kompleks ternyata ya. Segala sesuatu yang rasanya kayaknya lebih gampang. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Namun ketika kita melihat secara langsung tantangannya di lapangan, terutama di daerah-daerah tertentu, ternyata ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin boleh di-insert ya gambar-gambar daerah 3T ya, supaya jadi lebih menarik dan juga tentunya untuk kawan gizi bisa melihat lebih dekat seperti apa permasalahannya. Mas Bobon, saya ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk sharing pengalamannya saat ini, untuk juga berbagi ceritanya juga yang membukakan mata dari kawan gizi. Semoga sehat selalu Mas Bobon ya. Sehat selalu. Demikian kawan gizi BGN Talks kali ini dan juga ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Bobon hari ini. Saya Brigita Ferlina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.